Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Baju Yuli, Syari Sejak Dini. Nah, buat bunda-bunda semua yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Nah, di live kali ini saya nggak akan sendiri bunda, saya bakal ngobrol-ngobrol dengan Bunda Aldina tentang tips ibu menyusui. Nah, di sini siapa nih yang masih menyusui? Mungkin masih ada yang bingung bunda-bunda, kok misalnya produksi ASI-nya menurun atau gimana sih sebenarnya biar ningkatin produksi ASI, atau nanti kita bakal bahas mitos dan fakta juga dalam menyusui. Jadi bunda wajib banget tonton live ini sampai akhir, dan kalau bunda ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di kolom komentar di bawah ya. Nanti Baju Yuli bakal pilih satu orang bunda yang aktif berkomentar untuk mendapatkan GA05 ini seperti yang saya pakai, jilbab dewasa GA05 dari Baju Yuli, Insya Allah. Nah, sekarang saya bakal undang dulu narasumber kita, Bunda Aldina, untuk hadir bareng kita di live-nya Baju Yuli ya. Ya, ternyata alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa kabar Aldin? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Yuli? Sehat-sehat, alhamdulillah. Insya Allah. Nah, bunda-bunda, sebelum kita mulai diskusinya, saya mau jelasin singkat nih profil dari Bunda Aldina. Jadi Bunda Aldina ini nama lengkapnya Aldina Rahma Gustafika, seorang ibu dari 2 orang anak, dan sekarang juga menjalani profesi sebagai konselor menyusui AIMI Jabar. Nah, Bunda, mungkin Aldin bisa dijelasin dulu konselor menyusui itu apa, biar nanti bunda-bunda di sini paham. Oke, konselor menyusui itu mungkin profesi yang belum terlalu belum terlalu banyak orang yang tahu ya. Jadi konselor menyusui itu sifatnya adalah tenaga terlatih yang akan membantu para ibu untuk mendapatkan dukungan serta untuk bisa mencari penyelesaian dari permasalahan menyusui yang sedang dihadapi oleh ibu. Itu kan kalau sekarang tuh kan sebenarnya informasi tentang menyusui atau informasi apapun kan sebetulnya banyak sekali ya di internet, kita bisa dapat dimanapun, YouTube, Instagram. Tapi kalau berbicara dengan konseling, dengan konseling itu ibu akan mendapatkan teman untuk mendengarkan cerita ibu, keluh kesah ibu, dan nanti kita akan sama-sama mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh ibu gitu. Jadi nggak semuanya bakalan dibahas, jadi memang yang sesuai aja sama kebutuhan ibunya itu apa. Oke. Nah, insya Allah. Jadi bunda-bunda, kalau misalnya bunda kebingungan sebenarnya masalah mau menyusui, daripada kita googling gak jelas, bingung, malah akhirnya jadi kebawa ke info-info yang gak benar, sebenarnya bisa langsung ke ini ya, ke konselor menyusui di setiap daerah ada kan ya? Tuh, konselor menyusui itu biasanya sih di setiap daerah ada. Kalau untuk sekarang di masa pandemi seperti ini, biasanya untuk konselor yang bisa ditemui secara offline atau tatap muka itu yang klinisi ya, kayak bidan, dokter, itu masih bisa. Tapi untuk kami misalnya dari AIMI sekarang belum mengadakan lagi home visit. Kalau dulu itu sebelum pandemi itu kami datang ke rumah para ibu menyusui gitu, kami membantu ibu menyusuinya. Nah, sekarang karena sedang pandemi gini dilakukannya dengan cara telekonseling, sama seperti kita gini lah, by video gitu. Oke. Nah, berarti bunda-bunda ini ya, insya Allah kita bakal dapetin ilmu dari Bunda Aldina. Insya Allah juga bermanfaat banget buat kita. Jadi bunda jangan tinggalin live kita dan tonton sampai akhir. Nah, mungkin kita langsung ngobrol aja ya Din ya. Sebenarnya teorinya apa sih yang dapat memperlancar ASI? Karena kan pengalaman anak saya yang kedua anak tuh beda banget nih. Yang pertama, karena mungkin ibu baru ngerasanya kayak kok ASI itu nggak lancar. Nah, kerasa yang kedua itu sebenarnya alhamdulillah jadi lancar, dan ngefeknya ke BB anak tuh naiknya pesat gitu. Sebenarnya teori dasarnya apa sih? Ya, teori dasarnya sebenarnya kita mulai dari bagaimana ASI itu diproduksi. Nah, sebenarnya ASI itu diproduksinya itu sudah semenjak kita hamil tuh. Nah, namanya lactogenesis 1.
itu biasanya di umur kehamilan 16 sampai 20 week itu tubuh kita sudah dipersiapkan untuk memproduksi ASI, mulai dari ukuran payudara kita kan biasanya jadi bertambah besar, terus juga puting dan areolanya itu semakin menghitam, puting juga biasanya udah lebih muncul gitu. Jadi di dalam tubuh kita ini sudah mulai dibentuk dapurnya ASI dan juga saluran-salurannya. Jadi sebenarnya waktu kita hamil itu sudah ada namanya laktogenesis 1. Hanya karena kita masih hamil itu kan ada hormon kehamilan ya, ada estrogen sama progesteron. Nah si hormon ini itu menghambat pengeluaran ASI, menghambat produksi ASI. Nah barulah ketika kita melahirkan kan si plasenta ikut lahir. Nah dengan keluarnya plasenta ini si estrogen dan progesteron itu kadarnya turun dan si prolaktinnya ini naik. Nah barulah ini terjadi yang namanya laktogenesis 2. Nah, laktogenesis 2 ini terjadi pada semua ibu asalkan si asalkan ibu itu sehat, plasentanya lahir juga gitu ya. Terus insya Allah ibu ini akan mulai tuh berproduksi si ASI-nya. Tapi bentuknya masih dalam bentuk kolostrum yang cairan kuning yang kita merasanya tuh sedikit ya. Nah, itu masih itu biasanya di hari kedua sampai ke-7 lah, sekitar hari kedua sampai ke-7. Itu semua ibu akan mengalami proses laktogenesis 2 ini, ibu yang melahirkan. Bahkan ketika misalnya bayinya meninggal sekalipun, ibu itu kan masih akan tetap memproduksi ASI gitu. Jadi ASInya akan tetap ditemukan sampai kadang minta obat untuk menghenti ASI kan bagi ibu yang qadarullah misalnya kehilangan bayinya gitu ya. Barulah ketika sudah masuk ke hari ke-8 ke-9 masuk ke laktogenesis 3. Nah, di laktogenesis 3 ini mulailah si kerja dari dua hormon utama pada proses menyusui ini. Mulai dua hormon ini. Nah, hormon yang pertama adalah hormon prolaktin. Nah, yang kedua adalah hormon oksitosin. Si hormon prolaktin ini ceritanya adalah hormon yang bertanggung jawab atau berperan dalam produksi ASI. Nah, kalau si oksitosin ini dalam pengeluaran ASINya gitu. Jadi si prolaktin ini ketika kita menyusui bayi gitu ya. Ketika kita menyusui bayi payudara kita kan kosong nih. Diisi oleh bayi itu. Nah, kemudian ada rangsangan kan dikirim ke otak. Nah, si otak itu kemudian mensekresi hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini kemudian masuk ke dalam darah, menuju ke payudara. Kemudian sel-sel pembuat ASI ini nantinya memproduksi ASI. Nah, itu fungsi dari prolaktin, bertanggung jawab terhadap produksi ASI. Tapi si hormon prolaktin ini tidak bekerja sendirian. Ada yang namanya hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini adalah hormon yang bertugasnya itu bertanggung jawab dalam pengeluarannya. Jadi setelah diproduksi kan kita pengennya ASI itu bisa keluar kan. Nah, si oksitosin inilah yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran dari ASI. Karena si oksitosin ini nantinya saat menuju ke payudara merangsang sel-sel otot yang ada di sekitar alveoli ini untuk berkontraksi dan akhirnya si ASI itu bisa keluar. Nah, dari cerita inilah maka kalau kita mau bicara tentang produksi ASI, kita harus mengoptimalkan dua hormon ini ya, hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, hormon prolaktin itu gimana optimalinnya? Yaitu dengan pengosongan payudara. Pengosongan payudara itu caranya gimana? Yang pertama, yang terbaik adalah menyusui langsung dengan efektif. Jadi nggak sekedar menyusui aja, tapi secara efektif. Yang kedua, kalau untuk bisa juga dengan memerah. Kalau misalnya ada ibu bekerja atau misalnya harus terpisah dengan bayi, maka yang dilakukan adalah mengosongkan dengan cara memerah payudara, ASI. Kalau oksitosin, apa sih sebetulnya yang bisa meningkatkan oksitosin? Ternyata si oksitosin ini adalah hormon bahagia. Jadi kita itu harus bahagia ketika menyusui bayi, ketika memerah gitu. Oksitosin ini akan muncul banyak ketika seorang ibu itu merasa tenang, nyaman, terus merasa dicintai gitu ya. Perasaan bahagia itu akan meningkatkan
hormon oksitosin. Makanya ketika kita menyusui bayi kan kita mendekat bayi, melihat dia gitu ya, mencium aromanya, itu tuh bisa merangsang sekresi oksitosin. Artinya dia menyebabkan banyak tuh si si asinya tuh keluarnya oke. Nah, kalau misalnya kita cemas, kita punya tertekan, stres gitu, itu menghambat si refleks oksitosinnya. Maka akhirnya udah diproduksi pun jadinya sulit keluar gitu. Cerita panjangnya. Cerita panjang atau cerita singkat ya? Nah, berarti kalau kayak gitu sebenarnya untuk ibu-ibu, apalagi ibu yang new mom nih, untuk yang anak pertama, ketika seminggu belum keluar asinya sebenarnya nggak begitu harus khawatir ya, Din ya? Atau ada batas waktu nggak sih sebenarnya harus dikhawatirkan oleh seorang ibu kapan sih asinya keluar gitu? Karena kan memang kodratnya itu sebagai seorang perempuan pasti asinya keluar gitu ya. Cuma kan ada yang apalagi ibu baru hari pertama kok belum keluar, hari kedua, hari ketiga gitu. Gimana sih sebenarnya batasnya yang harus kita tahu nih? Ya, secara teoritis sebetulnya bayi itu memiliki cadangan energi untuk 72 jam atau sekitar 3 hari. Tapi ini nggak bisa dipukul rata semua ya, karena kan setiap persalinan itu berbeda, kondisi bayi juga berbeda-beda. Nah, yang perlu kita lihat adalah tanda kecukupan asinya gitu. Jadi kita patokannya dari tanda kecukupan asi. Kita bisa lihatnya dari mana asi itu cukup atau enggak. Ada dua bukti. Parameter ya? Dua parameter yang pasti ya, maksudnya kan kalau misalnya bayi nangis, bener nggak ya asinya cukup apa enggak, itu bukan parameter yang bisa kita lihat gitu. Nah, sedangkan parameter yang penting itu ada dua. Yang pertama yang bisa kita lihat setiap saat adalah dari jumlah BAK dan BAB-nya, pipisnya sama pupuknya. Bayi yang baru lahir itu hari pertama ya wajib pipis 1 kali, hari kedua wajib 2 kali, hari ketiga wajib 3 kali, hari keempat wajib 4 kali, sampai hari ke-6, nanti hari 6 ke sana selama 24 jam itu minimal 6 kali pipisnya. Kalau untuk pup harus sekali ya? Bayi sebelum 1 bulan itu seharusnya setiap hari pup. Apalagi kan di awal-awal mereka harus mengeluarkan mekonium ya. Yang hitam itu ya? Yang itu harus keluar. Kalau misalnya nggak keluar itu harus kita periksain juga ke dokter gitu, karena itu berarti pertama mungkin asinya memang belum cukup, asupan ke dalam bayinya, karena kan biasanya kalau baru lahir itu kan asupannya cuma dari asi aja ya. Ibu kan biasanya bertahan seperti itu. Nah, bisa juga ada penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan si bayi ini tidak bisa mengeluarkan BAB-nya gitu. Jadi kita melihatnya bukan dari standar hari-harinya, tapi kita lihat dari kondisi bayinya gitu. Dari 2 parameter. Nah, kalau kayak gitu ada makanan-makanan nggak sih sebenarnya, makanan minuman selain yang tadi ya, secara prinsip dasarnya kan sebenarnya asi itu harus sering dikeluarkan gitu kan, terus sebenarnya juga harus happy. Kalau misalnya ada sih makanan minuman yang mendukung pengeluaran asi, karena dulu waktu ibu saya tuh bilangnya kayak gini, minum katuk, daun katuk, terus daun yang hijau-hijau, pokoknya sebenarnya biar asinya lancar, biar asinya banyak, terus ya otomatis juga harus banyak minum. Nah, sebenarnya kalau teorinya kayak gimana sih soal makanan minuman yang mendukung produksi ASI itu? Untuk makanan dan minuman ini dalam dunia persusuan dan dunia menyusui itu ada yang disebut sebagai laktogog. Nah, laktogog ini memang makanan, minuman, herbal yang dipercaya bisa meningkatkan produksi ASI, dan ternyata nggak cuma di Indonesia gitu, di hampir semua negara juga kayak ada makanan atau minuman khasnya gitu ya, dari berbagai negara itu gitu ya. Di Indonesia kan dikenal ada katuk, ada juga almond ya, biasanya kedelai dan segala macam. Ada beberapa penelitian yang jadi dari berbagai macam itu biasanya orang kan neliti, ada yang diteliti, ada yang enggak. Dari beberapa penelitian memang ada sih makanan dan minuman yang bisa mendukung proses produksi serta pengeluaran ASI ini gitu. Cuma tetap aja catatannya itu harus tetap mengoptimalkan kerja dua hormon itu gitu. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya makan katuk sampai sepanci tapi kita nyusunya jarang gitu. Itu nggak bisa untuk meningkatkan produksi ASI gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk pemilihan untuk laktogog ini tuh beda-beda gitu cara kerjanya. Ada yang dia itu meningkatkan sekresi hormon, berperan dalam meningkatkan sekresi
hormon, ada yang juga dia mengandung asam lemak tertentu, mengandung asam amino gitu ya. Tapi pada intinya sebetulnya makanan dan minuman itu tuh menunjang seorang ibu untuk mendapatkan makro dan mikronutrien. Itu sih sebenarnya yang pentingnya gitu ya. Dan harus membuat si ibu bahagia gitu. Kan kuncinya dibahagiain, jangan sampai sambil nangis-nangis makan apa ya, kalau katuk masih mudah gitu ya. Mungkin ada gitu yang disuruh makan apa gitu yang ini apa air daun pepaya kan ini ya pahit banget. Itu air rebusan daun pepaya yang minumnya juga aduh ini ya udah gimana ya, karena orang tua minta udah direbusin pula gitu sama orang tua, jadi ya udah gitu kan. Ya, memang kita harus cermat ya dalam pemilihan ini. Sekarang kan zaman internet, kita bisa cari lah ya apakah sudah diteliti atau belum. Kayak misalnya tadi ekstrak daun katuk sudah ada penelitiannya gitu, bahkan sudah sampai di enkapsulasi, udah dikapsulin. Iya, kan? betul. Istilahnya kita mencari bahan-bahan yang memang bisa dipertanggungjawabkan lah isinya dan minim efek sampingnya gitu. Sebisa mungkin sih seperti itu. Oke. Memang ada sih. Ada berarti ya. Nah, ini sama nih kayak Bunda Widya, daun pepaya buat nafsu makan juga katanya. Ya ibunya jadi tambah ini ya, tambah nafsu makan, jadi buat adanya juga kan ya. Nah kalau berarti kalau pantangan nih sebenarnya ada juga kan ya yang mitos bilang nggak boleh makan pedes nih, nanti kalau ngaruh ke asinya kayak gimana, terus udah kayak gitu nggak boleh makan. Banyak lah sebenarnya, banyak pantangan yang sebenarnya saya nggak tahu itu tuh mitos atau fakta sih sebenarnya yang ngaruh ke produksi asi itu seperti apa gitu. Untuk seperti makanan-makanan yang pedas gitu sebetulnya sih secara dari hasil penelitian sih enggak ya, nggak bikin, kalau sampai bikin diare enggak, tapi mungkin ada beberapa bayi yang memang sensitif pencernaannya, kan itu terbawa ya, ada yang terbawa mungkin di ASI gitu, dan tapi biasanya sih jarang, apalagi kalau misalnya si ibunya ini sudah terbiasa ketika hamil, dia sudah biasa makan pedas gitu. Biasanya dari sari bayi itu memiliki ingatan terhadap apa yang pernah dikonsumsi ibunya ketika hamil gitu. Masya Allah. Jadi biasanya sih ada masalah gitu. Biasanya sih kalau ada terjadi diare dan lain sebagainya, biasanya lebih ke masalah higien aja sih, higienis kebersihan aja biasanya gitu. Tapi mungkin lagi pas kejadiannya setelah ibunya makan pedas gitu. Oke. Nah lanjut lagi nih, berarti saya pengen tanya soal ASI encer atau ASI kental yang bisa dibilang formil milk ya sebenarnya. Jadi waktu itu pernah ada yang bilang kalau misalnya anaknya pengen gemuk, berarti anaknya harus dipompa dulu nih asinya, jadi biar nanti keluar nih si formilnya, nanti biar dapetin hin milknya. Sebenarnya itu kayak gimana sih, atau enggak penjelasannya deh ASI formik, ASI milk itu seperti apa sih ini sebenarnya? Ya, jadi kan sesuai dengan ininya ya, jadi formil itu adalah ASI yang pertama kali keluar. Jadi di menit pertama yang keluar itu formilnya dulu. Memang biasanya si formil ini memiliki kandungan lemak yang lebih sedikit dibandingkan dengan high milk, karena si high milk ini biasanya kan mengandung lemak yang lebih banyak. Si globula lemaknya ini saling menempel dan baik saling menempel antar si globulanya maupun di alveoli. Jadi dia itu akan dikeluarkan lebih akhir dibandingkan dengan yang formil yang lebih banyak mengandung laktosa. Jadi ini gitu, formil itu yang pertama dikeluarkan memang lebih sedikit kandungan lemaknya. Si formil ini biasanya istilahnya kayak buat penghilang hausnya si bayi lah gitu ya. Nanti si hanya itu yang bikin si bayi merasa kenyang. Dua-duanya penting karena itu kan bayi itu kan menyusu pada kita itu dia kayak memberikan informasi apa yang dia butuhkan kan. Tubuh kita itu namanya tuh efek backwash kalau nggak salah ya. Jadi bayi itu memberikan informasi gitu, oh tubuh saya ini lagi butuh ini loh. Nanti si air liurnya itu membuat si ototnya, oh iya berarti dia harus diproduksi di asinya tuh sekian dan emang nggak akan pernah sama dari menit ke menitnya itu kandungannya juga gitu. Dan memang si formil ini lebih tinggi kandungan laktosanya dan rendah lemak tadi, sedangkan si high milk ini lebih banyak lemaknya. Makanya memang kalau misalnya seorang ibu ada permasalahan berat badan, ketika misalnya dok kok
berat badan saya berat badan anak saya kurang naiknya kok kurang kurang sesuai dengan kurvanya. Kita bisa evaluasi gimana menyusuinya gimana. Biasanya bayi-bayi yang terlalu banyak mengonsumsi formula itu juga mengalami pupnya tuh lebih hijau, ada kehijauan itu warnanya biasanya. Makanya kalau misalnya pengen mendapatkan hand milk lebih banyak, memang disarankan untuk diperah dulu sekitar 1-2 menit gitu. Cuma ya kita nggak bisa jangan sampai nggak penting sih formula, udahlah diperah dulu aja, nanti baru yang bagian akhirnya dikasih ke anak gitu. Karena anak tetap butuh si formula ini untuk si zat gizinya ini kan penting untuk otak, syaraf gitu. Jadi nggak bisa nggak diminum juga gitu. Dan kita nggak bisa juga gitu kan udah kekentalannya itu kan kalau misalnya di payudara mah nggak kelihatan perubahannya seperti apa gitu. Kalau diperah akan kelihatan ASI yang pertama itu lebih bening, lebih biasanya agak biru-biru gitu, sedangkan yang ASI selanjutnya itu setelah diperah misalnya sekitar 10 menit biasanya lebih kuning karena mengandung lebih banyak lemak gitu. Oh berarti, nah kalau misalnya untuk yang itu kan memang saya ngerasa bedanya memang pas saat pumping ya, memang waktu pas anak pertama memang masih full pumping karena masih kerja juga, jadi ngerasa bedanya. Tapi kalau misalnya buat yang ibu-ibu yang tiap hari sama anaknya sebenarnya nggak apa-apa aja ya, nggak usah jika tidak ada yang dikhawatirkan masalah berat badan ini itu ya tetap menyusui seperti biasa aja atau kayak gimana, Din? Ya menyusui seperti biasa aja selama berat badannya nggak ada masalah dan pipis pupnya juga normal gitu, ya menyusui aja seperti biasa. Tapi biasanya ngaruh juga sama kenyamanan nih. Biasanya kalau payudaranya bengkak gitu ya, maksudnya produksinya banyak, si air susunya itu biasanya terlalu deras kan. Biasanya ada bayi yang nggak terlalu suka kalau deras tuh keselak gitu, lepas-lepas gitu. Nah itu bisa juga diperah gitu, lebih ke kenyamanan ibu aja sih. Tapi untuk masalah patokannya itu pokoknya selama berat badannya bagus, nggak ada masalah, menyusui seperti biasa. Oke, lanjut soal menyusui lagi nih, Din. Kalau misalnya menyusui kan memang disarankan ganti ya kiri kanan. Nah itu sebenarnya ada teknisnya nggak sih, atau senyamannya kita atau senyamannya anak atau kayak gimana? Untuk menyusui ini memang untuk biar kita bisa mendapatkan hand milk yang optimal, menyusuinya itu sampai selesai dalam tanda kutip, sampai habis, dan nggak pernah habis ya isinya payudara. Biasanya itu parameternya itu si bayi minta untuk melepas sendiri gitu. Biasanya sesinya selesai itu melepas sendiri. Nah untuk menyusui itu biasanya optimalnya sih 10-30 menit itu sudah paling optimal. Kalau misalnya kurang dari itu biasanya kurang optimal, dan lebih dari itu juga nggak optimal karena biasanya bayi itu cuma mentil aja. Biasanya optimalnya antara 10-30 menit. Kita biarkan dulu bayi untuk selesai dengan satu payudara. Setelah misalnya dia lepas, kita tawarin lagi ke payudara yang satunya. Kalau dia masih mau diteruskan, kalau misalnya enggak, ya udah. Biasanya kan kalau masih kecil ya, bayi-bayi yang masih kecil biasanya menyusui sampai tidur ya. Sampai tidur. Terus biasanya kita juga bisa lihat tadinya tangannya mengepal gitu ya, dia kenceng gitu. Nanti dia relax. Setelah selesai menyusui itu biasanya dia tangannya terbuka, lebih relax. Untuk menit-menitnya ngikutin bayi aja deh. Dulu juga sempat waktu belum dapat ilmunya tuh 10-15 menit, jadi belum selesai si bayi itu udah ya. Iya betul. Gitu waktu zaman anak pertama ya, masih belum berilmu teh gitu. Iya jadi malah ribet sendiri ya sama pindahin bayi. Sebenarnya kayak kita sendiri kurang paham, ini anak tuh sudah kenyang atau enggak ya. Berarti parameter anak sudah kenyang selain yang tadi, Din, selain anak lebih rileks, ada lagi nggak parameternya kalau anaknya terlihat sudah kenyang menyusu? Biasanya sih kalau dia kenyang menyusu itu sampai tertidur. Kalau untuk yang bayi-bayi kecilnya biasanya gitu. Terus dia lebih ceria kan, udah nggak rewel lagi. Dulu waktu zaman anak pertama saya sempat mengalami juga, karena kan dapat ilmunya gitu ya. Kalau dipindahin ternyata jadinya kebanyakan formil gitu. Karena kan baru belum selesai di yang sini, udah dipindah di sini, jadi dapatnya formil terus kan. Jadi udah sampai habis ya. Karena dulu 10 menit dulu tuh pas tahunnya zaman dulu tuh 10 menit
di setiap payudara baru 10 menit udah dipindah. Berarti anaknya lagi nyaman kan sebenarnya, akhirnya dia kayak rewel gitu kan pas dipindahnya gitu. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini banyak juga yang kayak gini, untuk ASI kental bisa meningkatkan BB bayi, berarti tadi udah terjawab ya Din ya, ASI kental bisa meningkatin BB bayi. Tapi ada tipsnya nggak sih sebenarnya yang bisa meningkatkan kekentalan ASI? Sebenarnya tips untuk bisa meningkatkan kekentalan ASI sih lebih kepada bagaimana kita manajemen aja, maksudnya kayak tadi ya, kayak menyusuinya itu sampai selesai, jadi si bayinya mendapatkan si hand milknya itu gitu. Terus juga pengosongan payudara kalau memang misalnya dirasa terlalu penuh dan kita sedang memang punya tujuan untuk meningkatkan berat badan bayi, bisa diperah dulu gitu. Terus pada intinya sih menyusui aja dengan optimal gitu. Kalau untuk meningkatkan kekentalan, butuhnya bayi kan seperti apa kan kita juga nggak bisa ini kan ya, si bayinya mengontrol, dan tanda kutip mengontrol kebutuhannya dia gitu kan. Paling lebih ke menjaga asupan makanan. Biasanya suka terskip itu biasanya kan sebagai ibu menyusui itu butuh tambahan kalori dan protein juga nih. Nah, bisa ditambahkan proteinnya gitu. Terus misalnya makanan-makanan selingannya kan lebih sering lapar ya. Iya betul. Nah, untuk makanan-makanan selingannya kita bisa ke makanan yang lebih banyak proteinnya daripada misalnya kita makan cookies gitu kan, manis. Bisa misalnya kita makan tempe goreng atau tahu atau orak-arik telur yang memang meningkatkan kandungan protein, asupan protein ke kitanya itu. Karena yang namanya makanan itu kan sebagai bahan bakar untuk kita produksi ASI ya. Tuh, kalau ibunya nggak makan, nanti ibunya nutrisinya nggak tercukupi gitu, nanti anaknya kasihan juga. Lebih ke situ sih, lebih ke teknis. Kalau saya sih ya menginikannya lebih ke bagaimana kita mendapatkan si handmilknya. Kalau untuk kekentalan dan ininya sih lebih ke situ, kayak misalnya mencukupi kebutuhan air, terus jadi minum air putih yang cukup, makan buah yang banyak mengandung air gitu. Terus juga tadi protein, kandungan proteinnya, jadi makannya itu jangan sembarang lah, ditambah konsumsi proteinnya. Karena ternyata kan kayak misalnya kita aja kadang suka kurang ya konsumsi proteinnya bukan pas lagi menyusui, apalagi pas menyusui itu butuh tambahan protein. Terus kalau misalnya memang mau menggunakan suplemen atau booster ya kita lakukan dulu evaluasi dulu, misalnya kok berkurang ya ininya produksi ASINya, kita evaluasi dulu dari apa aku ada frekuensinya aku kurangi, misalnya ibunya mulai bekerja nih, DBF-nya mulai berkurang, atau misalnya skip pumping gitu, kita evaluasi dulu di situ, baru nanti kita misalnya mau memutuskan menggunakan booster tertentu, bukan booster ya, maksudnya kayak makanan tertentu, lakto tadi, ya itu dulu kita mengevaluasi dulu dari yang utamanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan ya bunda-bunda, jadi jangan sampai tergiur tentang iklan-iklan booster, iklan wah bisa memperlancar ASI ini itu. Cuma kita harus evaluasi dulu gimana proses kita menyusui ke bayi kita sudah benar atau belum ya Din ya. Dan jangan sampai kita punya kepinginan ASI banyak, melimpah, tapi ternyata menjadi masalah gitu. Kadang ada juga yang ternyata kan misalnya minum booster atau misalnya memang produksi ASINya berlebihan, jadi hiperlaktasi kan. Akhirnya itu bayinya terlalu banyak minum formilnya, akhirnya badannya malah jadi kurang naik, atau misalnya bayinya jadi kesel karena aliran ASINya terlalu kencang, akhirnya malah menolak menyusu. Itu bisa terjadi gitu. Bahkan bisa juga kalau misalnya ibunya tidak menangani, kan kalau payudara berproduksi terus, payudaranya penuh, misalnya ada saluran yang tersumbat, itu bisa bengkak, bisa mastitis, malah bisa menjadi masalah. Jadi kita harus berhati-hatilah dalam memilih gitu ya. Kalau misalnya memang mau itu sebutuhnya kita aja, kita optimalkan dulu hal-hal yang memang esensial gitu. Oke, ini kita lanjut aja ke pertanyaan bunda-bunda ya, Din udah banyak banget.
dari Bunda Gema, anak saya yang kedua laki-laki tapi jarang minta susu. Keseringan tidur apa nggak apa-apa? Cuma ini kurang belum jelas ya Bunda Gema anaknya usia berapa ya? Ya berapa ya? Kalau masih bayi, itu bayi yang newborn gitu, biasanya harus tetap dibangunkan. Biasanya dia kan suka banget bobo ya, masih suka tidur gitu. Maksimal 3 jam bangunkan. Karena kalau misalnya dia dehidrasi nanti biasanya bisa jadi kuning juga gitu. Jadi kurang minum ASI gitu. Sempat juga ada pernah yang bayinya itu sampai pipisnya itu kayak berkristal gitu. Karena kurang susu. Ya Allah. Jadi harus dibangunkan untuk newborn gitu. Batasnya berapa jam bangun dulu? Berapa jam ya? Lupa. Ada batasnya nggak sih? Atau kita lihat kondisi bayinya nih mau dibangunkan setiap berapa jam atau gimana, Din? Kalau untuk newborn itu 2-3 jam lah kalau bisa mungkin dibangunkan gitu. Kalau untuk newborn, tapi kalau biasanya sih kalau udah usia 1 bulan ke atas, 1 bulan atau 2 bulan gitu dia udah punya ritme. Makanya kita sambil ngajarin juga ritme dia untuk kalau misalnya siang itu waktunya main, malam itu waktunya tidur. Ini ada lagi dari Bunda Gema lagi, warna ASI ketika anak sehat dan anak sakit beda kah Bunda? Anaknya ya? Iya, Nah, anaknya. waktu itu pernah juga ada penelitiannya, ada ini ya perbandingan antara ASI waktu anak sakit dan tidak sakit itu berbeda karena setiap menyusu itu beda. Biasanya itu efek yang tadi itu ya backwash itu, jadi bayi ngasih tahu tubuh, ngasih tahu sel-sel payudara apa sih sebetulnya kebutuhan bayi itu apa gitu, makanya akan berbeda. Jangankan ketika sakit dan nggak sakit ya, hari ini dan besok, hari ini dan nanti pun berbeda gitu, tapi memang ketika sakit itu lebih banyak sel-sel imunitas mungkin yang dikeluarkan ini. Wah, Masya Allah ya. Cairan hidup dibilangnya juga dia itu betul-betul mengikuti keperluan bayi, gak kayak susu yang bukan ASI ya, kan selalu sama tuh kandungannya. Sedangkan kalau ASI enggak, misalnya bayinya di usia, makanya kenapa misalnya kita kalau saya mau donor gitu ya, atau misalnya memberikan ASI ke bayi lain itu biasanya kenapa yang lebih dekat, karena biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan si anak itu gitu. Kayak misalnya bayi si kecil yang masih prematur, misalnya butuhnya apa gitu, bayi 1 bulan dengan 2 bulan itu kebutuhannya berbeda gitu. Makanya disarankan untuk mencarinya itu kan yang umurnya dekat-dekat, meskipun akan tetap selalu bergizi baik gitu. Oke, lanjut ini dari Bunda Rahmi, kalau dari hasil pampingan asipnya jadi lebih banyak warna putih kebiruan. Nah itu tadi udah sempat disinggung ya, apa aman atau enggak nih untuk bayi katanya Din? Kalau putih kebiruan itu biasanya memang sih salah satu ciri dari formil gitu. Aman sih, insya Allah aman untuk bayinya gitu. Atau misalnya misalnya ada 2 hasil pumping gitu ya, yang ada yang kebiruan, ada yang lebih banyak high milknya, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya mau dicabut. Oke, ini dari ada Bunda Rina. Oke. Nah ini Bunda Rina, saya selalu menyusui sebelah kanan aja Umi karena sebelah kiri ASI saya tidak berfungsi. Nah sebenarnya bisa atau enggak ya Din ya untuk ASI tidak berfungsi maksudnya? Biasanya ini tuh kayak ada dari awalnya ibu atau bayi memiliki preferensi terhadap salah satu payudara. Misalnya ibunya lebih nyaman menggendong di sebelah kanan, jadi lebih sering menyusui di kanan, akhirnya produksi di kanannya lebih tinggi dibandingkan yang di kiri. Atau mungkin bayinya lebih suka menyusui di kanan dibanding di kiri, akhirnya kayak gitu. Kadang juga kan putihnya berbeda ya ukurannya. Misalnya bayinya jadi lebih nyaman di sebelah kanan gitu, otomatis yang kiri jarang dipakai, akhirnya produksinya menurun. Ini juga yang bikin kita bisa melihat ya, ternyata betul bahwa produksi ASI ini dipengaruhi oleh pengeluarannya gitu. Kalau lebih sering dikeluarin, dia akan tetap ada kan, kayak tadi Bunda Siva tadi ya, yang kanannya ada tapi yang kirinya jadi nggak berfungsi karena tidak difungsikan, tidak digunakan lagi. Karena kalau misalnya nih bayi ternyata lebih suka menyusui di sebelah kanan, kadang kan ukuran payudara juga beda, jadi berubah ya.
Jadi kita bisa siasati kalau memang bayinya masih mau menyusui di sebelah kiri, kita ajak untuk menyusui di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak mau bayinya, kita bisa perah yang sebelah kirinya. Jadi supaya produksinya akan tetap istilahnya seimbang. Nah, sebelah kiri dan biasanya berpengaruh dengan ukuran payudara, dan ini menjadi salah satu hal yang menjadi highlight juga nih, kadang menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh ibu-ibu juga gitu. Oh beda ya, bisa nggak ya mengembalikan gitu. Salah satu yang suka ditanyain juga. Oke, Bunda Rina, semoga terjawab ya. Mungkin bisa disiasati juga ya dengan sering pumping. Cuma kalau misalnya gini, mungkin anaknya udah usianya agak besar gitu, lebih dari 6 bulan, itu masih bisa nggak sih sebenarnya dan meningkatkan produksi yang sebelahnya lagi, sedangkan udah nggak pernah disusuin gitu atau nggak pernah dipumping juga, bisa nggak sih sebenarnya ditingkatin gitu? Bisa, tapi biasanya akan lebih menantang karena udah cukup lama ya. Makanya kayak misalnya proses relaksasi, misalnya proses menyusui kembali pun biasanya bayi-bayinya yang akan lebih muda itu yang di bawah 3 bulan. Karena kalau udah 6 bulan nih kayak mancingnya tuh agak lebih menantang aja, tapi insya Allah bisa sih sebetulnya. Misalnya kalau di pijat payudara, kemudian di pumping, dicoba aja. Dan itu harus rutin, konsisten. Jadi kita nggak bisa pengen hasil dengan cara yang instan gitu. Balik lagi ke situ ya. Iya, semuanya berproses ya Bunda Rina, semoga menemukan solusi ya. Nah ini kalau misalnya butuh bantuan bisa cari konselor menyusui. Kalau misalnya mengganggu ya, misalnya menyusui di satu payudara, bayinya ternyata berat badannya tuh kurang misalnya gitu ya. Selama tidak ada masalah sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada masalah dan pengen diselesaikan, misalnya pengen bisa menyusui dua-duanya, boleh menghubungi konselor menyusui. Itu Bunda. Oke. Ya dari Bunda Widi, untuk ASI porsinya sama atau enggak ya untuk bayi laki-laki sama bayi perempuan? Porsi bayi laki-laki dan bayi perempuan ya tergantung anaknya. Jadi kita lihatnya tetap itu, patokannya 2, ibisnya sama kenaikan berat badannya. Makanya ibu-ibu harus rajin banget nyatetin berat badan bayi. Mau itu di MS, mau itu di buku-buku yang biasanya kita dari rumah sakit atau pakai aplikasi Primaku. Jadi kita bisa melihat tracknya seperti apa, dan kita jadi bisa membandingkan bayi kita hari ini dan bulan ini dan bulan kemarin itu seperti apa. Karena kita nggak bisa membandingkan bayi kita dengan bayi-bayi yang lainnya. Kita lihat aja track kurvanya dia seperti apa. Kalau banyak sedikitnya nggak bisa, ini sih kan sifatnya kayak personal ya, setiap orang sama seperti kita gitu. Makannya kita nggak bisa gitu, Yuli makannya misalnya segini, saya segini, kan beda-beda gitu, kebutuhannya beda-beda. Oke. Ini ada tadi nih jawaban dari Bunda Gema tadi, yang anaknya sering tidur, bayinya sering tidur tapi badannya alhamdulillah gemuk. Apa mungkin karena banyak tidur bisa buat bayi gemuk katanya? Mungkin ketika proses ketika tidur itu penyerapan kan tetap terjadi ya, si penyerapan asinya gitu. Cuman kita perlu lihat, pokoknya itu aja, jangan sampai terlena juga gitu. Udah gemuk jadi nggak usah nyusuin gitu misalnya, di skip aja gitu. Kita tetap harus mengevaluasi dari bulan ke bulan. Oke. Ini ada Bunda Miabdi, sebentar ya. Bismillah, mau tanya Bun, anak pertama itu sempat operasi mastitis 2 kali di tahun 2015 dan 2017, di 2015 Agustus dan September. Lalu di 2017 anak kedua lahir, asinya sangat sedikit. Jadi ada efeknya nggak sih dari setelah operasi mastitis ke melahirkan anak kedua? Jadi setelah operasi 2 kali, anak kedua asinya sedikit, itu setelah itu malah jadi kering katanya. Gitu. Apakah di kedua payudaranya atau gimana ya? Sebetulnya di waktu itu saya pernah dapat klien juga sama seperti itu. Alhamdulillah yang anak keduanya malahan berhasil gitu. Si asinya itu lebih proses menyusuinya lebih baik. Nah, kebetulan karena saya bukan tenaga kesehatan, saya jadi nggak bisa jawab nih si itunya gitu ya. Khawatirnya keluar dari konteks konselingnya. kompetensi
gitu kan. Sepengetahuan saya selama tidak ada kerusakan pada jaringan payudara yang memproduksi ASI sih insya Allah nggak ada masalah. Mungkin perlu mengoptimalkan si proses menyusuinya, baik itu pelekatannya. Biasanya dari situ ya, pelekatannya, bayinya melekat di payudaranya seperti apa gitu. Sepertinya kalau misalnya memang menjadi permasalahan, sebaiknya menghubungi ke konselor menyusui yang konsultan atau yang tenaga kesehatan. Iya, dokter anak juga bisa ya, biasanya kalau kayak gitu. Dokter anak juga ada yang konselor juga. Nah ini mungkin saya mau penjelasan juga ya bunda-bunda. Jadi Bunda Aldina ini bukan dokter ya, karena beberapa ada yang nanyain jadi dokter. Istri dokter sih ya. Oh iya. Dokter. Ya, jadi Bunda Aldina ini tadi sudah dijelaskan di awal, itu adalah konselor menyusui dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Jawa Barat. Jadi sudah ikutan pelatihan pelatihan menyusui gitu ya berarti ya, kalau kayak gitu ya Din ya. Ada proses pelatihan konseling itu selama 40 jam. Jadi ini tuh kalau konselor itu bisa berasal dari tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan gitu, karena biasanya kalau yang tenaga kesehatan itu kan load pekerjaannya itu padat banget ya. Gitu. Jadi biasanya untuk menjadi, kalau konseling itu kan beda ya, konseling itu butuh waktu yang panjang, ya, biasanya betul. sekitar 1 jam. Jadi makanya untuk yang non kesehatan pun diperbolehkan untuk menjadi konselor dengan syarat sudah mengikuti pelatihan konseling itu. Oke. Jadi kalau yang bukan konselor kan waktunya lebih fleksibel ya untuk bisa menemani. Oke, lanjut lagi dari Bunda Widi. Kalau misalnya memakai krim wajah bisa mempengaruhi ASI, mempengaruhi nggak sih ketika kita menyusui? Berarti untuk kandungan-kandungannya mungkin ya, kandungan-kandungan skincare bisa mempengaruhi ke ASI nggak sih sebenarnya, Din? Pilih skincare yang memang yang bisa digunakan untuk ibu menyusui. Biasanya kita bisa tanya ke CS-nya, customer service-nya. Kalau sekarang lebih mudah sih, kita misalnya nge-DM di Instagram, biasanya mereka bisa dengan senang hati menjawab. Bisa untuk ibu menyusui, atau misalnya kita bisa cek dulu kandungannya apa gitu, atau bisa ditanyakan misalnya nanti pas lagi ke dokter anak, kita bisa tanyakan juga gitu. Ada beberapa bahan yang memang tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui sih gitu, lebih hati-hati aja. Oke, lanjut, semoga terjawab ya Bunda. Ini ada lagi dari Bunda Rahmi, apakah payudara bengkak bisa ditreatment dan dengan pijat laksasi supaya tidak bengkak katanya? Untuk payudara yang bengkak ini kita harus hati-hati banget ya kalau mau melakukan pijatan, jangan sampai malah ada terjadi infeksi gitu. Untuk pijatan payudara itu kalau yang bengkak, kalau misalnya kita mau melancarkan ASI kan pijatannya arahnya ke arah puting ya. Nah kalau yang untuk ini malah justru arahnya sebaliknya, arahnya ke ketiak. Oh gitu, baru tahu. Terus kalau treatment itu biasanya kalau bengkak itu kita pakai kompres dingin atau juga pakai kol. Kalau nggak salah untuk pakai kol yang dingin itu kita bisa ditempelkan di payudara gitu, khususnya untuk mencegah mencegah lebih besar lagi ya pembengkakan payudaranya. Gitu. Dan biasanya kalau bengkak itu sebaiknya perahnya pakai tangan. Jangan pakai alat dulu ya kalau kayak gitu ya. Karena kalau pakai alat malah kadang-kadang suka jadi lebih sakit gitu. Lanjut lagi dari Bunda Rahmi lagi, masih sama. Perlukah pijat oksitosin dilakukan kalau bayi sudah MPASI? Pijat oksitosin itu kalau udah MPASI ya tergantung juga ya goalnya ibu apa gitu ya. Kalau misalnya memang merasa produksi ASINya sedang menurun, atau misalnya pengen meningkatkan atau misalnya kok rasanya keluarnya nggak kayak biasanya ya nggak apa-apa, boleh dilakukan. Toh selain membuat si bayi ASINya keluar, ini juga untuk lebih rileks ibunya kan. Karena kan perjuangan menyusui masih panjang ya, jadi kalau bayinya masih MPASI pun ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja juga. Oke.
Iya, terima kasih Bunda. Kita lanjut lagi ya. Ntar ya, ini cari lagi. Ini banyak nih bunda-bunda yang banyak banget nanya. Ntar ya Bunda, ini saya harus scroll dulu nih ke bawah. Nah ini masih Bunda Dewi lagi, katanya kalau menurut orang tua beda itu kandungan ASI antara anak laki-laki dan perempuan. Nah berarti itu mitos ya Dini ya? Ya lebih ke mitos sih. Apa namanya, porsi ya, tentang porsi. Ada juga perempuan yang menyusunya banyak, kok ada juga anak laki-laki yang banyak. Jadi lebih ke personal ya itu mah. Oke. Bukan sama gender. Mungkin bisa dijelasin lagi atau enggak mitos-mitos ini yang sering banget ada gitu di sekitar kita, di masyarakat, yang sebenarnya bunda-bunda nih harus tahu nih, sebenarnya ini mitos nih, kita harus tahu nih, kita harus bisa memilah mana yang mitos mana yang fakta. Mungkin yang paling sering nih apa nih Din yang ditanyakan nih ke konselor menyusui? Biasanya itu lebih ke ini, kayaknya bener nggak sih kalau minum air panas itu lidah bayi jadi putih. Terus kalau itu nggak benar ya, karena kan putih itu biasanya bekas ASI ya, atau yang bisa dibersihkan. Tapi kalau misalnya sudah berkembang menjadi jamur, berarti harus diobati. Terus katanya kalau yang ASI-nya kena ke pipi, kena kemana itu jadi merah, itu juga nggak benar. Tapi lebih kita tetap harus menjaga kebersihan bayi. Kalau misalnya di newborn itu memang masih ada pengaruh hormon, jadi memang ada beruntus-beruntusnya gitu. Kalau masalah apa ya? Kalau yang terkait dengan produksi apa nih bunda-bunda misalnya tahu ada mitos-mitos, soalnya saking banyaknya ya kadang-kadang suka jadi bingung gitu. Apa ya kalau menurut saya jangan minum air dingin, nanti ngefek ke anaknya seperti apa. Sebenarnya itu kan mitos juga ya. Nah banyak lah, kita gimana ya milihnya, sebenarnya lebih ke kita jalani aja dulu, maksudnya gini, misalnya orang kan bilang jangan minum air dingin gitu, gak apa-apa gitu kan, kan aslinya suhunya tetap segitu gitu. Jadi kita lebih cermat aja lah memilah. Sebenarnya mitos-mitos itu kan berkembang karena sebenarnya pengen hati-hati ya orang tua tuh. Jadi kita untuk zaman sekarang udahlah kita bisa mencari, meng-cross check sebetulnya itu mitos atau enggak, mitosnya betul atau enggak, apakah ternyata malah fakta gitu. Oke, Masya Allah. Mungkin bunda-bunda ada yang mau ditanyain lagi. Ini kita masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum acara terakhir selesai. Mungkin ini sebelum nungguin bunda-bunda, saya mau nanya lagi tips sukses menyusui ini selama 6 bulan awal nih Din. Mungkin bisa dikasih pencerahan nih ke bunda-bunda biar gak gampang gak gampang menyerah nih untuk menyusui di 6 bulan awal, karena kan memang 6 bulan awal itu kan masa-masa penting ya dalam pertumbuhan bayi gitu kan, dan ASI itu memang peran yang paling utama gitu dalam memberikan asupan makanan untuk bayi. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya Din. Tipsnya pertama adalah punya ilmunya. Jadi sebetulnya kesuksesan ASI itu dua, pengetahuan dan dukungan. Pengetahuannya kita bisa dapetin mulai dari kita hamil kan 9 bulan tuh. Jangan cuma belajar tentang melahirkan aja, karena proses melahirkan itu kan justru sebentar ya, relatif sebentar gitu. Sedangkan menyusui itu nantinya akan berproses selama 2 tahun. Jadi jangan lupa untuk mempelajari ilmunya dari sumber-sumber yang memang baik ya, kita tahu itu betul gitu. Bisa ikut kelas-kelas menyusui atau misalnya baca-baca buku menyusui gitu. Dan yang kedua adalah dukungan. Jadi kita tuh nggak bisa belajar sendiri aja. Setidaknya kita mengajak suami belajar. Jadi suami dan istri itu, ibu dan ayah itu nantinya satu visi, sama-sama pengetahuannya tuh sama gitu. Jadi akhirnya bisa saling mendukung. Sekalipun misalnya nanti di sekelilingnya itu menentang gitu ya, tapi ketika suami sudah tahu dan sudah sepakat dengan istri, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah. Intinya itu pengetahuan, cari pengetahuan yang betul, dan dukungan gitu. Peran suami itu penting banget. Terus lebih, kalau kita udah punya ilmu juga, otomatis kita lebih pede kan ketika kita menjalaninya. Kerasa kan anak pertama dan anak kedua itu beda. Lah bedanya. Udah membahas anak pertama mengalami kegagalan, kita pasti belajar dari pengalaman. Habis itu kita belajar juga, teorinya ternyata kayak gini. Jadi di anak kedua saya akan menerapkan
uh, biasanya kita lebih pede. Jadi ketika ada orang yang nggak setuju sama kita bisa lebih bisa ngasih tahu gitu bahwa oh yang benernya kayak gini kok. Terus itu tadi jangan skip frekuensi menyusui itu biasanya antara 8 sampai 12 kali kan dalam 24 jam. Di awal-awal jangan perhatikan asupan bayi menyusu gitu, bangunkan bayi. Terus sebisa mungkin tidak menggunakan DOT karena DOT itu bayi yang minumnya pakai DOT itu pas minum pakai DOT itu kan yang bekerja itu otot-ototnya cuma dari sekitar bibir aja. Sedangkan kalau pas ASI itu menyusu langsung itu semuanya kan rahangnya bekerja semua. Makanya ketika switch antara dari DOT terus menyusui langsung, biasanya bayi jadi lebih susah ini mah pakai menyusui, akhirnya si proses pengeluaran ASI saat menyusui itu jadinya nggak optimal. Jadinya pengeluarannya nggak optimal, ngaruh kan ke produksi ASI, jadinya malah bisa mungkin hindarilah penggunaan DOT. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang bekerja bisa menggunakan media-media lain seperti pipet, sendok atau gelas feeder gitu ya. Itu sih permasalahan yang sering terjadi, soalnya selama konseling itu bikin puting itu kayak udah jadi makanan sehari-harinya konselor gitu lah. Apalagi terlebih lagi musim COVID gini kan, banyak ibu-ibu yang harus terpisah dengan bayi ketika COVID gitu ya, apalagi yang bergejala berat. Yang bergejalanya ringan kan sebetulnya masih bisa menyusui, sedangkan yang bergejala berat sampai harus terpisah di rumah sakit itu agak sulit untuk misalnya masih bisa sih pumping, tapi kalau mengeluarkan si ASI-nya itu dari ruang isolasi itu sulit sih memang. Jadi permasalahan ibu puting ini banyak banget ketika. Jadi big issue banget ya berarti ya buat ibu menyusui. Nah ini terakhir ya Bunda, pertanyaannya dari Bunda Novika, kalau kita minum obat semacam antibiotik boleh nggak ngasih ASI ke bayi? Nah, kalau untuk obat selalu bilang sama dokter. Kalau ketika misalnya kita sakit ya, kita harus bilang bahwa kita ini menyusui, kita ibu menyusui. Jadi nanti dokter akan mencarikan obat-obat yang memang bisa digunakan untuk ibu menyusui, karena beberapa obat memang bisa masuk ke saluran ASI dan bisa terminum oleh bayi. Jadi memang kita harus selalu ingat untuk kasih tahu dokter bahwa kita sedang menyusui. Gitu sih. Atau misalnya kalau misalnya kita bisa cek juga di internet gitu ya, ada beberapa website yang kita bisa cek si obat itu sebenarnya bisa digunakan untuk ibu menyusui atau Insya Allah. Nah, Bunda-bunda mungkin udah cukup jelas ya, udah panjang lebar dari Bunda Aldin, dan udah 1 jam juga, hampir 1 jam. Ntar lagi kalau di Bandung Cimahi sih mau asar ya, nanti jam 3 kurang udah asar lagi. Terima kasih Aldin, kesediaan waktunya mau bagi-bagi ilmu, mau sharing-sharing di Baju Yuli. Semoga ilmunya semakin berkah, terus semoga keluarga juga sehat semua ya. Mungkin Bunda-bunda kalau mau mengucapkan terima kasih bisa langsung di kolom komen ya. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan bagi bunda-bunda yang sedang menyusui, semangat dan bisa sampai ke finish nanti. Untuk bunda yang sedang persiapan menyusui, jangan lupa tadi pengetahuan dan dukungan. Jadi cari pengetahuan yang benar dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar. Iya, semoga sukses semuanya ya Bunda menyusuinya, amin. Kita tutup aja ya Din ya untuk acara kali ini. Terima kasih buat bunda-bunda semua yang udah nonton live-nya Baju Yuli dari awal acara dan sampai akhir udah 1 jam. Terus jangan lupa kalau misalnya bunda-bunda dukung terus channelnya Baju Yuli dengan like, komen. Terus kalau misalnya bunda-bunda mau beli baju gamis anak bisa langsung di bajuyuli.com. Insya Allah nanti setelah acara ini selesai bakal diumumkan di story-nya Baju Yuli untuk bunda yang memenangkan GA05 dari Baju Yuli ya. Jangan lupa ya dicek terus story-nya Baju Yuli. Nah, sekian aja live kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Saya dan Bunda Aldina mohon pamit undur diri ya Bunda. Assalamualaikum.